serta faktor yang mempengaruhinya, motorik kasar dan motorik halus, serta faktor yang mempengaruhinya. Di sini tujuannya, harapannya nanti mahasiswa bisa mengevaluasi perkembangan motorik anak usia ini melalui observasi dan asesmen. Oke, itu tujuannya. Sekarang pernah nggak teman-teman itu melihat kegiatan di rumah ataupun mungkin yang sudah mengajar di sekolah yang kaitannya dengan perkembangan motorik anak? Nah, pernah coba yang mungkin di rumah adik atau tetangga yang pernah melihat kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan motorik? Bisa mengatakan? Silakan, Mbak. Ya, ketika anak naik turun tangga itu kan termasuk untuk memperkuat motorik kasar, itu kan termasuk untuk memperkuat motorik kasarnya. Naik turun tangga, oke? Di rumah punya tangga? Punya tangga ngaji. Oh, gitu. Tempat ngaji ada tangganya 4 atau 3 gitu. Betul ya? Jadi naik turun tangga itu juga termasuk untuk pengembangan motorik. Motorik apa kira-kira? Kasar anak. Kalau yang di sekolah mungkin ada yang pernah melihat pengembangan motorik kasar, tidak mau melihat pengembangan motorik kasar di sekolah, silakan. Gak ada yang ngajar ini? Oh ya udah diborong. Anak main apa namanya? Itu buku selurutan. Main selurutan di sekolah. Ya. Terus apa namanya? Lari-lari ketika kita biasanya Jumat itu ada Jumat sehat. Iya. Karena ada lomba lari ambil bola itu termasuk juga motorik kasar. Oke, berarti ini mbaknya sudah mengajar ya? Sudah, alhamdulillah. Otomatis jadi dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari itu kita bisa melihat kegiatan-kegiatan anak-anak yang berhubungan dengan motorik kasar dan motorik halus. Ada yang tahu pengertian motorik kasar dan motorik halus mungkin? Tadi sudah langsung contoh ya. Sekarang ada yang tahu mungkin motorik kasar dan halus itu apa? Sekarang sebelum kita menyimpulkan apa motorik kasar dan halus, materi sudah saya share di grup WA, bisa dilihat. Di situ ada contoh kegiatan yang bisa diamati. Silakan, tolong diamati sebentar. Waktu kurang lebih 5 menit. Nah, kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di dalam video tersebut, menurut teman-teman, sudah sesuai atau belum untuk pengembangan motorik kasar anak? Sudah. Berarti menurut teman-teman metode ataupun media yang digunakan guru untuk mengembangkan motorik kasar ataupun halus anak sudah sesuai juga? Sudah. Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan alasannya kenapa kok sudah sesuai? Iya, yang ada di video. Silakan. Ya, itu Mbak. Iya, silakan jelaskan. Ya teman-teman, intinya itu tadi kesimpulannya, perkembangan motorik kasar dan motorik halus untuk anak itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena bagi anak usia dini itu berkaitan dengan kemandirian, terus kemudian kesiapan belajar, kemudian kesehatan fisik, itu semuanya berhubungan dengan motorik kasar dan halus anak usia dini. Kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal itu sangat mempengaruhi sejauh mana anak dapat berkembang secara optimal. Jadi penting sekali ya bagi kita semua, calon guru misalnya ataupun calon ibu, untuk memperhatikan ataupun stimulus perkembangan faktor
perkembangan motorik kasar anak usia dini. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kami berikan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.